Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gue bakalan tindak lanjuti dari pembahasan sebelumnya, dan juga gue bakalan nge-review hero ya. Sebenarnya hero yang gue prospek untuk awakening. Apakah itu? Mari kita mulai. Oke, jadi sebelumnya gue udah pernah membuat video tentang Valhalla Summon yang tandanya ini, dan juga gue bakalan lebih memberikan rincian karena ini terkait tentang hero-nya. Makanya gue bakalan sedikit spill lagi alurnya seperti apa. Tapi secara garis besar ya video kemarin sudah mewakili dari event yang namanya Valhalla Summon. Oke, di sini sebelum kita ke Valhalla Summon, hero yang bakalan gue bahas itu adalah hero Harald. Jadi Harald sendiri adalah hero kolaborasi, yang dimana di event Valhalla Summon kali ini atau di event Valhalla kali ini dia diberikan yang namanya skin. Nah, jadi si hero Harald ini mendapatkan sebuah skin yang berupa ini. Ini adalah skin dari si Harald. Dan tata cara mendapatkannya seperti yang sudah gua jelaskan sebelumnya juga. Terus di sini yang jadi tolak ukurnya adalah dia adalah hero kolaborasi, dan hero kolaborasi itu identik tidak cocok untuk free to play. Tapi dengan adanya kolaborasi tingkat kedua ini, karena sebelumnya kan dia ada di Valhalla Kal dan sekarang ada di Valhalla Summon, ini membuktikan bahwasanya hero kolaborasi juga bisa di awakening versi free to play. Maksudnya gimana bang? Jadi kalian yang dulu pernah join di event Valhalla Kal, kalian bisa melengkapi hero tersebut sampai awakening di Valhalla Summon ini. Tentu saja itu dengan cara free to play, dan kalau menggunakan cara free to play berarti kalian harus mengorbankan beberapa waktu dan juga fokus untuk menjalankan misi, karena free to play kalau misalkan ingin dapat secara gratisan, syarat dan ketentuan itu berlaku. Oke, di sini kedudukannya gua punya Harald yang sudah bintang 5 dari Valhalla Kal kemarin. Dan maksimalnya Harald itu di Valhalla Kal kemarin itu kita bakalan dapat di level bintang 5 1. Jadi bintang 5 ininya level 1. Itu kalau Harald yang sebelumnya. Terus kegunaannya gimana bang? Kegunaannya ini semua bisa kita awakening, dan itu sangat mungkin dikarenakan ada event Valhalla ini. Nah, di sini kita bisa lihat di event Valhalla ya. Di bagian ejar trophy ini kita bisa menukar yang namanya kain garment. Dan untuk rincian koin garment dari setiap kita kali masak itu bisa gua jelaskan di bagian sini, yang bagian masak-masak. Ini ya bagian masak-masak. Nah, di sini kita memiliki beberapa koin yang hasil dari masak, dan nyatanya koinnya itu adalah seperti ini. Ini kalau misalkan tadi di tingkat yang paling rendah yaitu common, kalian dapat ya namanya cuma 6 koin.
Tapi kalau misalkan naik sedikit ke uncommon atau yang warna hijau, kalian bakalan dapat 12 koin. Terus nanti di rare kalian dapat 24 koin, di epic kalian bakalan dapat 36 koin. Dan khusus untuk yang legendary ya seperti ini. Legendary itu kalian bakalan dapat 72 koin. 72 koin itu sama dengan kalian mendapatkan 36 pieces shot hero dari yang tadi 3 seri tadi, dalam artian Harald, Lev, dan Freydis atau hero kolaborasi. Itu sangat lumayan banget dan jelas for it, dalam artian kalian free to play pasti bisa mengawakankan salah satu dari 3 hero tersebut. Dan untuk mendapatkan masakan legendary ini kan kemarin sudah dilihatkan ada namanya bumbu. Bumbu itu yang meningkatkan namanya presentasi. Tapi nyatanya walaupun kalian pakai bumbu, kalau belum di presentasi 100 itu tetap ada kemungkinan gagal. Dan gue mendapatkan ini setelah gue gagal masak 3 kali yang paling rendah atau grade paling rendah yang tadi yang sempat gua klaim. Dan gambarnya itu seperti ini. Itu adalah contoh gua sebelumnya mencoba memasak satu menu resep ini berkali-kali dan baru kali ini gua dapat yang legendary. Sebenarnya ini menu makanan untuk mengklaim hadiah apa sih ya. Jadi menu makanan ini gua untuk mengklaim yang namanya bubble text. Nah, di sini dia. Nah, ini adalah makanan yang atau resep makanan yang ingin gua klaim. Jadi resep makanan ini tinggal gua ngedapetin yang epic, gua bakalan langsung ngeklaim yang namanya ini, si bubble textnya ini. Dan gua tetap fokus ke makanan yang ada di resep planter ini. Ya, ini 1, 2. Walaupun di resep yang ketiganya di sini ya, itu untuk skinnya bukan skinnya Harald tapi skinnya si Roski, jadi si Floki ini. Tapi di sini Floki kita udah lihat ya, bahwasanya Floki itu cuman tinggal butuh dapat legendary, gue udah jamin dapat skin Floki ini ya. Dan itu semua bagaimana? Itu semua free to play kawan. Di sini bisa kita lihat ya bagian Ranger. Gue belum top up sama sekali dan memang namanya legendary atau etc itu kalian harus ya istilahnya planning ya, kalian mau fokus yang mana, karena dari setiap resep itu sebenarnya mirip-mirip semua, yang dikorbankan juga mirip. Nah, yang tadi yang gue masuk bumbu itu adalah ini bumbu herbal, dalam artian untuk meningkatkan persentase kemenangan kalian untuk mendapatkan legendary seperti itu ya. Terus kenapa gue fokusnya di 3 resep tadi? Di situ alasannya ya, karena yang resep planter ini sampai 1, 2, 3 semua ya, dan 4 ini itu memiliki kesamaan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah bagian teratas yang pernah gue buat 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita butuhnya daging, garam, wortel. Sedangkan di bawahnya itu kita butuh wortel, garam, dan ikan. Yang paling bawah ini kita butuh yang namanya ikan, air, dan wortel. Nah, di sini yang bikin kita lihat kesamaannya itu adalah dari bahan yang paling banyak dibutuhkan ya. Bahan paling banyak dibutuhkan itu ada di sebelah kiri. Di sini bahan yang paling dibutuhkan adalah si ikan, sedangkan si daging ini dibutuhkan di bagian tadi yang sebentar lagi mau lengkap resepnya. Nah, daging dan ikan. Nah, lalu permasalahannya hanya ada di wortel kan. Nah, di wortel ini kita bisa menghabiskannya di sini. Jadi 3 menu ini itu kombinasi efisien untuk menghabiskan namanya sumber daya bahan masakan secara merata. Dalam artian merata itu kita memerlukan
bumbu-bumbu itu dialokasikan secara merata dan tanpa harus mengorbankan salah satunya. Jadi salah satunya di sini ketiga ini itu saling melengkapi untuk menghabiskan sumber daya itu secara bersama-sama. Beda kalau misalkan kalian kombinasinya bukan tiga ini, tapi kalian lompat nyoba untuk ngasak yang lain. Contoh yang seperti ini ya. Di sini kalian bisa lihat kombinasinya berbeda lagi. Di sini dagingnya butuh lebih banyak, ininya lebih banyak, dan juga airnya lebih sedikit. Jadi kombinasi dari setiap masakan itu berbeda-beda. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kombinasinya itu berbeda-beda. Makanya untuk kalian yang free to play, gue sarankan fokus aja ke salah satunya. Dan urutan grade-nya jelas, grade-nya itu beda-beda. Nah, pengaruh dari grade resep ini itu ada di bagian trap bucket ini. Di trap bucket ini kalian yang bisa ikut join dari satu trap aliansi itu hanya 50 orang saja ya, hanya 50 orang saja, dan itu berdasarkan grade masakan yang kalian buat. Jadi semakin tinggi grade masakan kalian, maka kalian peluang untuk join di bagian partisipasi bucket ini itu sangat tinggi. Di sini intinya kita merebut 50 kursi atau 50 tempat piring untuk menaruh pas makanan kalian. Dan makanan kalian semakin tinggi grade-nya, maka semakin kalian bisa menempati lokasi makanan tersebut. Makanya usahakan setiap dalam 1 minggu sekali kalian bisa mendapatkan yang namanya grade legendary. Kalau enggak ya minim dapat yang epic ya, baru kalian bisa join di trap participation ini. Karena kalau misalkan yang di bawah epic itu sudah tidak muncul di sini. Dan kalau misalkan kalian hitung saja dari bawah ini sampai ujung, kalian bakalan menemukan totalnya itu adalah 50 orang ya, seperti itu. Jadi nggak semuanya dapat, tapi hanya terbatas untuk 50 orang saja sih, seperti itu. Makanya di trap yang lebih rendah mungkin kalian bisa dapatkan untuk masuk ke nominasi ini, tapi hadiahnya beda. Hadiahnya kalau misalkan full legendary nanti misalkan ya, itu hadiah di sini juga berbeda. Dan untuk hadiah yang legendary, kalau kalian dapat ya misalkan legendary, paling hoki kalian dapat peti langsung 6, itu yang paling hoki. Terus yang kedua disusul dengan yang ini atau yang ini, itu semuanya sama-sama hoki semua. Contoh kalau gua yang tadi untuk masakan legendary, gua dapat yang ini, yang 12 resep. Oke, di sini gua rasa sih udah jelas ya untuk event yang ada di Valhalla Summon ya. Balik lagi ke kita untuk mendapatkan yang namanya beberapa shot dari si Harald. Karena di sini gua udah mulai ngabisin shot Haraldnya ya. Jadi gue udah ngambil shot Harald dari totalnya 1200, gue udah ngambil sekitar 90 shot. Dan buat kalian yang bertanya apakah bisa bang untuk jalur free to play mengawalkan ketiga hero ini, jawabannya walaupun kalian pernah mengikuti Valhalla Call, tapi untuk mengawalkan ketiga hero sekaligus secara free to play itu nggak bisa pak. Kalian tetap harus fokus salah satunya, atau maksimal kalian bisa dapetin 2 hero dari kolaborasi yang bisa awakening. Alasannya juga bisa dilihat dari sini. Kenapa gue bilang kemungkinannya kecil kalau kalian pengen awakening ketiganya. Gue di posisi yang bintang 5, terus talent ininya 1, bintang 5 1. Untuk sampai ke awakening gua butuh sekitar 500 shot. Lah lebih spesifiknya gua butuh 460 shot legendary. Karena satu core ini untuk sampai awakening yang core ke-6 itu butuh 360. Nah, sedangkan untuk hero yang lain
hero yang lain itu untuk ketiganya kayak si Elf sama si Fridays itu rata-rata kalian pasti yang free to play cuma nyampe di bintang ketiga. Jadi bisa bayangkan ya, bintang ketiga untuk sampai maksimal atau kan yang kalian butuh berapa ratus shard lagi. Dan tadi 400 atau gua bulatin jadi 500 ya. 500 shard itu berarti kalian butuh sekitar 1000 koin. Jadi udah kebayang ya, kalian butuh 1000 koin. Dan untuk mendapatkan koin tadi, walaupun emang koinnya bisa dibilang baik dan dapatnya juga lumayan mudah, tapi kalian tetap butuh proses waktu yang cukup lama. Dan event ini selama 2 bulan ya, gua bisa sertifikat berhasilnya itu cuman di Haral saja. Karena Haral itu yang paling dekat untuk awakening. Terus yang kedua, gua cuman butuh satu aja, satu hero yang sampai awakening. Seperti itu ya. Terus alasannya kenapa gua milih Haral bukan Fightis saja, karena untuk melengkapi namanya role archer gua. Misalkan gitu ya. Jawabannya simpel ya. Gua secondary role-nya itu adalah infanteri untuk menemani si Gregory ini. Gregory awakening dan otomatis kita butuh satu hero lagi yang awakening. Makanya gua milih Haral. Terus kedua, ini Haral itu tidak mengganggu prospek gua atau project gua untuk membuat yang namanya setiap role utama gua dalam artian archer, hero nya itu awakening. Karena si Harold ini nggak bisa digunakan dengan shard universal. Dan dia hanya bisa di awakening dengan jalur yang tadi. Dengan jalur event juga. Makanya ini walaupun gua mengawakeningkan Harold, itu tidak mengganggu sama sekali ke planning gua. Yang dimana gua pengen fokus role archer. Malah dengan adanya event collapse dan bisa dimenangkan dengan cara free to play seperti ini menambah opsi gua untuk membuat suatu role baru lagi. Dan role infanteri gua itu memang dari KVK 1 sampai detik ini belum dirasakan manfaatnya karena memang bukan role utama. Tapi dengan adanya hero awakening, terus juga equipmentnya udah lumayan epic semua walaupun monster gitu ya. Terus semuanya juga udah siap awakening semua. Ya minimal di KVK 3 itu udah bisa dipakai sebagai tembok saja atau ya sebagai ngetank, jadi biar musuh-musuh yang pakai single target nyerang si hal-hal saja. Dan urusan pembantaian biarkan grup archer gua yang bertindak seperti itu rencananya. Oke, kita tiba ke pembahasan utama yaitu Haral. Haral itu adalah hero tipe infanteri. Dan di sini bisa dilihat back story-nya dari Haral dan kalian bisa baca sendiri saja ya. Dan jenisnya hampir sama seperti Gregory, tipenya itu adalah infanteri, VPP dan basic attacker. Dan juga di sini dia ke perdagangan ya untuk skill biasanya. Dan kita bisa lihat di sini untuk skill talentnya kenapa Haral itu bagus menurut gua daripada ketiga hero kolaborasi yang tadi itu adanya ini. Jadi di core pertama itu bakalan langsung aktif. Jadi ketika kita masuk ke medan perang dia bakal langsung aktif yang dimana Harold mendapatkan peningkatan basic attacker sebesar 45% selama 30 detik. Ya, selama 30 detik itu sangat besar. Dan juga imunitas dari yang namanya efek disharp. Efek disharp itu adalah kita nggak bisa menggunakan namanya basic attacker atau ibarat kata kita nggak bisa nyerang kayak gitu. Jadi si Haral ini udah attack basicnya itu ditingkatkan, dia juga punya imunitas ketika itu selama 30 detik dari yang namanya efek debuff ini. Terus di core keduanya
itu ada sifat cooperation, dan dimana ini bisa dibilang kan seperti yang gua sebutkan, core di sini itu bisa dibilang skill. Nah, dia tipikalnya cooperation. Dan juga di sini kita bisa lihat ketika melakukan basic attacker, maka ada peluang 20% untuk memberikan damage tambahan atau faktor damage 300 poin. Dan juga meningkatkan skill cooperation-nya. Jadi damage skill cooperation itu sebanyak 12% selama 3 detik. Jadi skill ini meningkat, dan nanti kalau si Hara menggunakan skill yang tipe sama seperti ini, itu juga meningkatkan damage-nya sebanyak 12% selama 3 detik. Dan di core yang terakhir ini juga sama, tipikalnya cooperation juga, itu meningkatkan damage dari basic attack-nya lagi sebesar 16%, dan juga ada peluang 30% untuk menambah damage sebesar sekian, karena gua belum masuk ya, belum maksimalkan. Jadi untuk sekarang itu 180, itu ketika targetnya kena slow ya, ketika targetnya kena slow. Nah, slow itu bisa didapatkan dari mana? Dari skillnya si Harald. Skillnya Harald di sini yang gue build itu adalah skill pertama, dia meningkatkan, kalau misalkan awakening saja ya, dia single target dengan faktor damage 2000, dan juga menyebabkan yang namanya slow, serta menurunkan kecepatan si Harald itu sebesar 25%. Jadi 25% selama 4 detik. Dan di skill keduanya, Harald ini memberikan, atau istilahnya di sini itu, Harald ketika pasukan yang dipimpin oleh dia menggunakan basic attack, maka di sini ada peluang 20% untuk memberikan damage langsung, yaitu faktor damage-nya 300. Dan juga ketika si troops-nya ini memberikan damage, maka dia meningkatkan basic attack-nya lagi sebesar 25% selama 5 detik. Jadi di sini memang Harald itu damage-nya ada, debuff-nya juga ada. Debuff-nya itu adalah slow. Terus buff-nya itu ada di mana? Buff-nya itu meningkatkan skill yang tipe corporation ya. Nah, tadi dari core-nya kita sudah lihat bahwasanya di core ke-6 itu skill tipe corporation. Di skill keduanya juga tipe corporation. Maka ini akan meningkatkan damage-nya sebesar 12% efek dari skill di talent yang ketiganya. Di talent yang kedua yang tadi sempat kita bahas ya. Nah, dikarenakan sebab ini, makanya gua menambahkan di skill deck-nya itu adalah Enrage. Alasan Enrage karena dia tipe corporation, dan juga efeknya itu ketika si Harald ini melakukan serangan dasar, maka dia bakalan meningkatkan peluang 18% untuk memberikan direct damage sebesar 300. Ya, sama aja kayak mirip-mirip kayak skill keduanya tadi. Terus juga merecover rate-nya sampai 100. Nah, ini yang bagian penting dan bagian serunya. Karena kalau misalkan versi maksimalnya itu perubahannya jadi 20%. Tapi recover rate-nya itu tetap di 100. Nah, ini yang Enrage. Itu alasan kenapa Enrage itu gua taruh di Harald. Karena dia bakalan aktif ketika Harald semakin sering menggunakan basic attack. Dan basic attack itu ya jelas itu tipe banget untuk yang namanya infantry. Lalu untuk menunjang dari tadi peningkatan damage, skill peningkatan
basic attack juga ada. Nah, di sini dia gunanya trigger ini. Di sini ada peningkatan ketika dia memasuki peperangan. Blessed by Fate ini itu sebesar 50%. Basic attack powernya ditingkatkan 50% selama 30 detik. Dan setelah 30 detik maka damage-nya itu berpeluang 30% untuk menerima peningkatan damage. Makanya skill Blessed by Fate ini itu bersinergi dengan skillnya core-nya si Harald di bagian yang pertama ini. Jadi bisa ditotal ya, damage-nya itu secara nggak langsung si Harald ini mendapatkan peningkatan damage 100%. Karena dari core talent yang pertama skill di sini kita dapat peningkatan 45% selama 30 detik dan imunitas lagi. Terus tambah lagi skill yang tadi 50%. Terus nanti dapat lagi dari buff-nya skill pertamanya si Gregory. Jadi bisa ditotal secara kasar peningkatan damage yang dimiliki Harald dengan kombinasi skill ini bisa mencapai 150%. Dan itu di 30 detik pertama bisa dipastikan dapat. Nggak keren gimana tuh kombinasinya? Anjay. Pokoknya ini adalah versi persiapan role kedua gua dalam kurung si Harald. Makanya Harald juga sudah max level semua dan si Gregory juga sudah max level semua. Tinggal melengkapi saja gitu. Dan juga di sini kita bisa lihat equipmentnya juga sudah full epic ya. Dan di si Harald juga bakalan full epic juga minim. Jadi dia sudah memenuhi syarat pertama untuk menjadi secondary role yang siap digunakan untuk KVK selanjutnya. Dan ya tadi KVK selanjutnya mungkin baru mulai untuk KVK 3, perkiraan gua masih 2 minggu lagi kita free KVK, terus masuk ke warnya. Jadi sampai war pas pertama mungkin masih ada 1 bulan atau 3 mingguan ya, sampai kita bisa real war. Dan sampai waktu itu gua mengejar yang namanya si Harald bisa awaken nih. Tapi kalau misalkan enggak ya minimal masih di Febs KWK 3 Harald sudah bisa awakening. Itu sih targetnya. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Ini yang bisa gua bagi buat kalian, dan selalu gunakan atau manfaatkan kesempatan dengan kalian free to play bisa mengawakening hero collapse sebagai opsi untuk menambah role, bukan istilahnya memanfaatkannya untuk menambah hero yang di role yang sama gitu. Karena kalau misalkan kayak gitu kalian nanti seperti yang disarankan teman-teman, emang gua akui kalau kalian terlalu fokus ke satu role, kalian mungkin tidak punya opsi lain untuk menikmati game ini. Sedangkan kalau untuk role gua Archer, gua tetap butuh yang namanya tanker di depan sebagai pengalihan isu, baru pasukan utama gua nyerang. Karena kita mayoritas perang itu adalah di battlefield, bukan PvP. Seperti itu ya. Ya kembali lagi gimana strategi kalian, silahkan pikirkan saja mana yang cocok. Gue hanya memberikan guideline saja, atau bisa dibilang gue membuatkan kalian atau membantu kalian untuk membuat secara garis besarnya. Dan bagaimana kalian atau kalian membuat racikan kalian sendiri, tips kalian sendiri, itu dari semua informasi yang ada. Ingat ya, kalian itu perlu belajar dan nggak harus gua suapin terus jawabannya apa dan apa. Gua tetap cuman berfokus untuk membuat alur secara garis besar, dan kalian tinggal cocok logikan dengan role kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian sama dengan gua dalam artian Archer, tapi tingkat hokinya beda, karena kan setiap akun hokinya beda-beda, ya udah kalian tinggal pelajari aja skill mana yang cocok.
Intinya semuanya kembali ke bagaimana proses belajar kalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir di celotehan gua yang lumayan lama ini. Gua apresiasi sekali buat kalian yang mendengarkan sampai akhir. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta share ke teman kalian biar sama-sama tahu bahwasanya di game seperti ini itu nggak ada yang instan kalau kalian nggak punya uang yang banyak. Salam Viking dan bye.